Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8. Yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Uci Aulia Fitri sebagai moderator. Yang kedua, Rezina Widiandari, dan yang ketiga Bella Adelia Barus. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai pengambilan keputusan. Topik-topik yang akan dibahas di presentasi kali ini ialah yang pertama, definisi pengambilan keputusan, yang kedua, gaya pengambilan keputusan, yang ketiga, faktor-faktor pengambilan keputusan, yang keempat, tahap-tahap pengambilan keputusan, yang kelima, perubahan pengambilan keputusan, yang keenam, kualitas keputusan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, ada definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses berpikir yang meliputi semua aktivitas pemecahan masalah, di antaranya menentukan tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi persoalan, mengembangkan berbagai alternatif solusi, mengevaluasi alternatif solusi, memilih alternatif yang baik, melaksanakan keputusan, dan mengevaluasi hasil keputusan. Selanjutnya ada gaya pengambilan keputusan. Secara teoritis, ada 4 gaya pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama ada gaya direktif atau pengarahan. Gaya ini menggunakan pemikiran yang cepat dan tegas untuk menentukan solusi. Pembuat keputusan direktif ini memiliki toleransi yang rendah terhadap ide-ide yang tidak jelas atau ambigu. Mereka fokus pada tugas dan akan menggunakan pengetahuan dan penilaian mereka sendiri untuk sampai pada kesimpulan dengan masukan selektif dari individu lain. Yang kedua ada gaya analitik atau analitis. Pembuat keputusan analitis dengan hati-hati menganalisis data untuk menghasilkan solusi. Mereka adalah pemikir yang hati-hati dan mudah beradaptasi. Pembuat keputusan analitis membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dan bukti sebelum mereka sampai pada kesimpulan. Yang ketiga ada gaya konseptual. Mereka yang membuat keputusan dengan gaya konseptual adalah pemikir gambaran besar yang bersedia mengambil risiko. Mereka berorientasi sosial dan meluangkan waktu untuk mempertimbangkan ide-ide dan solusi kreatif. Pembuat keputusan konseptual menantikan apa yang bisa terjadi jika keputusan itu dibuat. Kesimpulan mereka datang dari memvisualisasikan berbagai peluang dan hasil untuk masa depan. Yang keempat, ada gaya perilaku. Gaya perilaku pengambilan keputusan ini berfokus pada hubungan lebih dari tugas. Ini mengevaluasi perasaan orang lain sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Mereka, para pembuat keputusan ini, mengandalkan informasi dari orang lain untuk memandu apa yang mereka pilih. Selanjutnya, tahap-tahap pengambilan keputusan. Simon mengatakan pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, intelligence adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, design adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah. Yang ketiga, choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Yang keempat, ada implementation, adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Internal organisasi seperti ketersediaan dana, sumber daya manusia, kelengkapan peralatan, teknologi, dan lain-lain. 2. Eksternal organisasi seperti keadaan sosial politik, hukum, dan sebagainya. 3. Ketersediaan informasi yang diperlukan. 4. Kepribadian dan cakapan pengambilan keputusan. 5. Pengalaman seorang pembuat keputusan. Perubahan dalam keputusan. Dampak perubahan keputusan dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Incremental change, yaitu perubahan keputusan yang dapat diperkirakan berapa persentase perubahannya akan terjadi ke depannya. B. Turbulence change, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Kualitas keputusan. Kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan yang telah diaplikasikan secara maksimal dan terlihat hasil yang maksimal. Kesimpulan.
Pengambilan keputusan merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Dalam pengambilan keputusan, seorang manajer harus bisa berpikir kritis, juga bertanggung jawab atas resiko dari keputusan yang ia ambil. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.